Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja saat ini yang pertama kami sungguh bersyukur di kesempatan yang istimewa ini bahwa kami diberikan kesempatan, diundang secara khusus untuk ikut merasakan, merayakan 30 tahun di IPJ Iman Kebaran. Tepuk tangan. Terimalah salam dari keluarga, karena mohon maaf kami itu berempat, sudah ditambah ditambah 3 keponakan, sudah ditambah 1 menantu keponakan, dan ditambah 1 cucu. Tetapi kami hari ini saya datang sendiri ya. Saya bersatu dengan Bapak dan Ibu semuanya ya. Tapi puji Tuhan, itulah salam dari keluarga, dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun, selamat merayakan Hari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak mungkin akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ulang tahun yang ke-30 ya. Saya nggak terasa ya, ternyata sudah 30 tahun. Saya tadi bertanya di ruangan tadi, bener nih, sudah 30 tahun. Nah, untuk itu saya ingin, Bapak dan Ibu, saya ingin dari 3 hal ya. Yang pertama, saya ingin dari generasi awal yang dulu berjuang ya, 30 tahun yang lalu dulu berjuang untuk bisa berdiri, ada, lahir di IPJ Iman Kebaran. Untuk itu yang paling sepuh di sini siapa ya? Pak Paul bisa memberikan testimoninya. Saya hanya minta 3 menit saja untuk bisa menyampaikan bagaimana toh waktu dulu itu berjuang. Bagaimana? Oh, dibantu Pak Sabar, luar biasa. Monggo Pak Sabar, 3 menit saja. Monggo aturan berdiri di sini. Ya, 3 menit ya. Maksimal 5 menit ya. Maksimal 5 menit. Tapi kalau lebih dari itu, saya dimarahin. Sementara saudara-saudara saya menyiapkan kegembiraannya 30 tahun, kita ada dengan nanti lihat banyak info ngasabel goreng macam-macam. Tapi saya menyiapkan yang lain. Saya menyiapkan supaya kita itu terus bertumbuh, beriman, dan menjadi berkat. Itu dari perenungan saya selama 30 tahun, dan ketika WIN yang khotbah sini, saya sangat gembira. Dan yang saya tanyakan dulu, apakah Bapak Pendeta Matahari khotbah? Ada bersama saya. Iya, ada tersandar bersama dengan beliau juga, karena ini ada juga perjuangan Bapak pendiri kita juga, Bapak Pendeta, bukan mana perjuangan membantu kita. Oke, Bapak, dan tidak ada kata lain. Jemaat GTC Mendengar Immanuel, mari terus saya katakan dan yang lain, mari bertumbuh dan tadi boleh beriman dan menjadi berkat. Ya, sudah siap. Matur nuwun Pak Sabar. Itu bertumbuh dan terus beriman di dunia hari. Amin. Itu dari Pak Sabar yang sudah sepuh. Sebenarnya saya ingin bagaimana sejarahnya, tapi itu nanti oke, Pak Sabar tadi ngendikan saya yang diutus bicara ya. Nanti berarti waktunya bisa 3 jam. Setelah dari Pak Sabar bagaimana waktu itu terus bertumbuh, saya ngambilnya terus bertumbuh. Karena kalau bertumbuh itu pasti akarnya harus semakin kuat dan sebagainya. Kita memaknai itu ya. Yang kedua, karena 30 tahun, apakah di sini ada yang
sudah berkeluarga selama 30 tahun. 30 tahun lebih deh, 30 tahun. Ada nggak yang saat ini, yang di tahun ini 30 tahun persis, ada nggak? 30 tahun, berarti tahun 96 menikahnya. Ada? Monggo kalau ada saya minta 30 tahun, tahun 96 menikah. Lebih gak apa-apa? Monggo. Iya. Monggo, 30 tahun. Gak apa-apa, lebih gak apa-apa. Lebih gak apa-apa. Tapi kan sudah merasakan 30 tahun. Nanti akan ada yang saya tanyakan. Ya, monggo. Saya sudah menyiapkan dompet khusus. Ayo, jangan kira-kira masuk. Ya, sudah 30 tahun. Hah? 92, oke. Monggo. Ya. Oke. Untuk Pak Wito, saya ingin menanyakan, ketika memasuki usia 30 tahun pernikahan, apa saja yang dirasakan? Bagaimana suka dukanya, gitu ya? Usia perkawinan, ya, usia perkawinan tidak berbicara tentang usia pertumbuhan gereja, tetapi di dalam perkawinan, Pak Wito, apa yang dirasakan dan apa harapannya ke depan? Tiga menit juga. Pakai mic? Pakai tidak bunyi ya? Monggo. Ya tentu saja yang dirasakan itu ya ada banyak, ada manis, ada pahit, ada kecut, ya ada banyak yang dirasakan. Tetapi karena ya kita katanya sabar itu bertumbuh di dalam iman, kita berpegang prinsip kepada janji sebuah pernikahan itu satu untuk selamanya. Ya, tentu saja masalah itu ya terus berganti. Yang uangnya sedikit masalah, yang uangnya banyak nanti sing pakai masalah cewek lihat sana. Ada hubungan masalah. Tapi prinsip bahwa pernikahan itu adalah pernikahan satu untuk selamanya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun masalah yang dihadapannya, tidak bisa dipisahkan. Itu Mbak. Siapa ya Pak Wito ya? Itu buat saya itu saya itu sangat begitu ya. Sudah 3 menit. Sudah. Oke. Dari yang ada di sini, ada nggak yang masuk usia 30 tahun? 29, 28, gitu ya. Apalagi yang sudah 30 tahun. Yang kalau bisa yang 30 tahun deh. Ayo, monggo. Yang lahirnya tahun 96. Monggo. Ayo, monggo. Monggo. Kami mohon. Iya, terima kasih. Sedikit ya. Saya ingin saya tanyakan ya. Jenengan masuk ikut ibadah di tempat ini, ya, di usia yang saat ini adalah usia produktif, di usia 30 tahun plus gitu nggak masalah. Apa harapan untuk masa depan pribadi dan juga harapan terhadap gereja IETJ Mangga? Waktunya 3 menit.
Baik, terima kasih. Harapan untuk saya pribadi di usia 30 tahun yang berjalan, harapannya memang di dalam keluarga bisa senantiasa menjadi imam, kemudian kedepannya juga bisa hidup lebih baik lagi, hidup menjadi berkat, hidup yang bisa melayani. Kalau untuk gereja, harapannya di usia yang 30 tahun tetap bisa untuk bertumbuh bersama, untuk bisa tetap setia mengikuti Tuhan dan tetap bisa melayani. Bertumbuh menjadi berkat dan berkembang untuk saling melayani. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan bersama. Untuk Pak Sabar, jangan mati dulu. Dari sini dulu. Pak Sabar dan Pak Wito untuk maju ke depan. Mbak Yuli bantu saya. Halo Mbak Yuli. Mbak Yuli tolong membantu saya. Mbak Yuli bantu saya maju ke depan Mbak Yuli. Saya minta tolong Pak Amir juga mendampingi saya. Ini sebentar. Ini sabar tuh ternyata jangan dilihat isinya, tetapi menurut apa yang saya bawa itu adalah, mohon maaf, khasnya Blora, ya, khasnya Blora, dan menurut itu dibuat oleh mereka yang luar biasa, yang pasti yang diastokan dengan, ya, tidak tahu tadi isinya keliru apa enggak ya, tapi yang pasti itu adalah buatan tangan dari yang satu adalah anak disabilitas, anak yang khusus, ya, khusus. Kemudian yang kedua adalah satu perkumpulan yang di sana ada namanya dikenal sebagai DBI, ya, disabilitas Blora, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dibuat anak-anak SMK, di mana itu adalah anak-anak non-sewu, anak-anak tidak mampu, karena mereka di SMK diberikan satu kesempatan supaya mereka bisa membuat. Jadi mohon maaf nanti kalau kok kualitasnya tidak bagus, tapi itu adalah mereka dibuat oleh orang-orang, anak-anak yang luar biasa. Jemaat yang biasa. Terima kasih untuk testimoninya. Monggo kita bersama-sama, tadi kita sudah berdoa, ya. Monggo sekarang kita bersama-sama akan merenungkan akan firman Tuhan, ya. Kita akan membaca dari sebagaimana yang diberikan oleh jemaat, majelis jemaat, adalah terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat
mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Akan saya lanjutkan dengan 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel ayat yang ke-7, 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita ulangi ya, ayat 12 ini dan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Berbahagialah ya kita semuanya yang berkenan untuk mendengar akan firman Tuhan, dan bukan hanya mendengarkan, tetapi kita juga berkekuatan ya, mempunyai kemauan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, sebagai orang beriman, tentu saja kita sudah tahu ya, sebagai orang percaya kita mempunyai tugas yang luar biasa yang ada dikenal di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tapi ini sudah nggak ada dokter lagi. Ya. Di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka atas nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aduh, kok berat ya? Harus menjadi harus pergi. Intinya memberitakan ya, memberitakan dan membaptis. Loh, itu kan tugasnya pendeta, Bu. Itu kan tugasnya majelis. Loh, itu kan tugasnya dokter. Maaf, jadi saya izin. Maaf ya, karena memang saya dalam 1 minggu terakhir ini hamil. Itu kan tugasnya mereka. Saya nggak mungkin. Saya itu banyak kelemahan. Nggak mungkin saya melakukan itu. Saya nggak tahu kalau memang ada amanat yang seperti itu. Sehingga kelemahan kita, saya masih banyak berdosa. Sehingga kita merasakan dengan kelemahan itulah, itu alasan untuk kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. John Maxwell
seorang pendeta dari Amerika. Dia juga seorang pembicara yang luar biasa. Dia mengatakan ada 3 jenis orang. Orang yang pertama adalah ia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dia nggak tahu. Kita tidak tahu kalau ada amanat agung yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, orang itu tahu, tetapi tidak mau untuk melakukan. Dan yang ketiga, ia tahu dan ia mau melakukan. Apapun itu, nggak tahu, nah ya wis gitu ya. Oh nggak tahu kok, oke. Kalau kita mengatakan saya nggak tahu, oke. Tapi saat ini sudah diberitahu, gitu kan, bahwa kita mempunyai tugas mulia dari Tuhan untuk menjadi penjala manusia, untuk memberitakan, untuk membawa orang mendengar tentang Yesus. Nah, sekarang saya mau berbicara, menyampaikan testimoni yang disampaikan, yang diharapkan oleh Mas. Seorang anak dilahirkan. Dia lahir bukan dari keluarga yang kaya. Dia lahir dari sebuah kehidupan yang luar biasa. Melihat bagaimana suka duka orang tuanya. Melihat bagaimana seorang ayah harus pergi keluar kota. Kemudian ketika pulang, sang ayah itu dalam keadaan babak belur. Dia mengendarai Vespa tuannya. Suatu hari, sang anak ini melihat si ayah datang, kemudian langsung masuk ke kamar. Dan di sana orang tua sang ayah ini sujud berdoa. Si anak ini tukang kepo ya, pengen tahu mau foto. Kemudian ketika sang anak tanya, kok ayah masuk rumah langsung doa, ada apa? Oh puji Tuhan, karena Tuhan menolong saya. Gak banyak yang yang ketiga, si anak ini masih selalu teringat di dalam kehidupannya ketika dalam sebuah rapat. Ini sang ayah ada yang emosi, bahkan sudah dibawakan kursi roda. Tetapi si ayah dan ibu ini terus-menerus kesetiaannya kepada Tuhan. Dan di akhir dalam kehidupannya, dia harus mengalami satu kepahitan karena ada penolakan yang luar biasa. Dan satu hal, ibu yang selama ini ibu itu pendiam, gak terlalu banyak yang kita. Suatu saat kami melihat, oh kok kami ada, saya tahu bahwa itu Mbak Iin gitu ya. Ibu merasakan bahwa ibu itu semakin gak dekat. Ternyata setelah kami pelajari, ternyata ibu itu ada rasa trauma. Demikian juga bapak, ya, bapak itu selalu sampai beliau sampai kena stroke gitu ya, sampai kena stroke. Bagaimana kami harus membawa dari Gelora Kudus karena di
ibu sudah nggak ada siapa-siapa, keadaan ibu semakin sepuh juga. Tapi satu hal, ketika bapak dalam keadaan koma dan dosa, memang waktu itu bapak itu tidak kami bawa opnam, karena ketika kami bawa opnam di rumah sakit Madirahayu itu berontak terus, mulai pulang selalu. Ada saya bawa kami bawa kembali pulang ke rumah, ke Blora, dan sempat bapak itu kondisinya tidak sadar. Ketika sadar, saya maklum, Bapak, apa yang Bapak inginkan? Bapak ingin menyanyi lagunya bahasa Jawa. Duduk Jawa, ku asumnya Pangunggu, ku Allah, dan seterusnya. Dan saya tanya, apa yang Bapak inginkan? Bapak kangen dengan Immanuel. Akhirnya waktu itu saya telepon Mas Bersuto ya, kalau nggak salah ya. Bapak pikir, ada waktu itu Pak Sabar, Pak Paul dan yang lain-lain. Dan Bapak pun dinyanyikan lagu Kidung 47. Bapak dan Ibu, begitu panjang perjuangan untuk lahirnya GIBJ Immanuel, melalui satu pergumulan yang sangat berat, melalui satu hal yang luar biasa. Tetapi yang saya ingat di dalam kehidupan saya tidak menjadi trauma, saya tidak menjadi trauma, tapi selalu kami mengingat bagaimana pergumulan yang luar biasa. Sehingga sangat luar biasa ketika keluarga Pak Paul memberikan persembahannya untuk hadirnya batu peringatan Ebenezer di tempat ini. Luar biasa, Tuhan begitu mencintai. Samuel memberikan kesaksian bagaimana bangsa Israel harus menghadapi Filistin yang luar biasa, bangsa Filistin yang luar biasa. Mungkin saat itu juga yang dialami oleh Immanuel ini. Bagaimana mungkin bisa jadi kalau bahasa sekarang dibully sama gereja-gereja lain? Masa iso toh ngadet? Apa iso entok dapat perizinan? Apa bisa dapat dan sebagainya? Itu pasti menjadi ini ya, bagian dari pergumulan itu. Tapi terus berdoa dan terus bertumbuh. Dan alhamdulillah saat ini, ketika saya tadi mengatakan mosok wis 30 tahun perjuangan itu, ternyata Ebenezer, ternyata Tuhan di sini, Tuhan sudah menolong. Menjadi pengertian kita bahwa Tuhan tidak pernah berakhir. Pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir. Dan puji Tuhan, saat ini sudah begitu banyak GIBJ Immanuel berdiri kokoh dan luar biasa. Hari ini ada peresmian gedung baru ya. Itu tidak menjadi bagian dari agenda yang diinfokan kepada saya, Pak Jojo, gitu ya. Dan luar biasa, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Jojo. Hari ini ada visitasi, ujian, betul, ujiannya sudah lulus. Ujian untuk Pak Jojo menjadi hamba Tuhan di sini sudah lulus. Yang belum lulus tuh jemaatnya. Hari ini ketika nanti dari sinode hadir, kira-kira jemaat dukung nggak? Kan gitu ya. Nah, itulah arti visitasi. Apanya ya Pak Jojo? Nanti 10% buat saya. Income saya nggak mau kalau dapat dada mentok. Saya nggak mau kalau
mau dapat paha, saya maunya dapat kepala dan dapat lutut. Juga dapat sayap supaya saya tetap bisa. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau sudah usia 30 itu berarti bukan usia anak-anak, ya kan? Bukan usia remaja. Makanya kenapa tadi saya nyuwun ada testimoni dari Pak Sabar yang sudah ikut menggodok waktu itu, ada Pak Wito yang sudah dalam perjalanan pernikahannya sudah 30 tahun plus, termasuk juga Mas siapa tadi? Mas Dika. Bagaimana Mas Dika di dalam usia yang 30 mau apa gitu kan? Nah, itulah jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi semua itu berhubungan. Semuanya saling berhubungan. Bagaimana seorang anak dilahirkan di dalam kehidupan keluarga, sehingga Mas Dika tadi bisa menyampaikan harapannya ke depan bisa mendapatkan yang terbaik. Harapan yang ke depan bisa melayani menjadi lebih baik pekerjaan dan sebagainya. Tidak setiap orang bisa berkata begitu. Kemarin, dalam seminggu kemarin, saya hadir dalam sebuah kegiatan yang namanya Bimbel PKK dari desa ke desa. Ketika dalam sesi kesehatan jiwa, ada seorang anak, ya dia dari generasi berencana, ya genre dari PR begitu, dia ngomong, saya itu tidak kepengen dilahirkan. Saya itu hidupnya hanya dipaksa. Saya tidak kepengen apa-apa. Saya itu dia ngomong sama saya. Kami tidak seperti dia. Karena dia ada semangat. Padahal Bapak Ibu tahu di belakang orang-orang lain, bahkan orang sepo-sepo itu langsung nyorakin gitu. Dia seperti laut, tapi sampai dia sambil ngomong kayak gitu dia menangis. Sampai menurut saya Ibu Bupati, ya, Ibu Ketua Tim PKK kami, jangan. Sampai saya bilang di dalam dari mic, karena saya sebagai koordinator, saya bilang mohon ibu-ibu bisa memperhatikan, dengarkan anak ini. Bapak Ibu, saya perlu pantun, seandainya putra-putra nipon Bapak itu tadi ya, yang penuh, yang trauma, yang luar biasa, bisa saja kami meninggalkan Tuhan, ya kan? Karena begitu perjuangan Bapak itu menjadi pendeta sejak tahun 60 sampai dengan tahun 96 gitu ya. Dan Bapak masih ingat bahwa orang ono pendeta itu rampung dong. Dia akan menjadi hamba Tuhan sampai dengan Tuhan. Tidak ada. Pak Miljito sudah emeritus, tetapi Pak Miljito sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah benar. Dan satu hal, hamba Tuhan itu diurapi. Sehingga pada saat ini saya sampaikan bahwa 3 pilar di dalam pertumbuhan gereja. Apa yang pertama adalah mengenang masa lalu. Tadi yang disampaikan Pak Sabar. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Sekarang ini generasinya generasi muda kan? Ada Gen Z-nya ya, ada generasi Z-nya, ya kan? Ada generasi milenial juga. Nah, kalau saya berarti masuk apa? Baby boomer gitu ya. Nah, kalau udah 60 ke atas gitu. Tapi jangan tinggalkan mereka. Regenerasi harus, ya, regenerasi harus, tetapi jangan tinggalkan sejarah. Jangan terus Bapak Pak Sabar, Pak Paul itu kan sudah masa lalu jauh gitu ya. Dan ditinggalkan saja tidak. Beliau
Untuk apa? Untuk menjadi supporter, menjadi pendoa. Jangan juga bapak-bapak harus ngomong ganti liatin gitu ya. Enggak, memang digantikan, tetapi peran sebagai orang tua tetap kerja sebagai support, bisa memberikan masukan-masukan. Demikian juga yang muda-muda, ya jangan ala pak pembuatan zaman gitu ya, sudah kuno, udah lawas itu gitu kan. Tidak, tapi ayo saling. Dan yang kedua, ketika kita tidak ada mengenal masa lalu itu sebagai nostalgia, tetapi kalau nostalgia hilang. Tadi Pak Sandra kan mengatakannya, Bapak mana? Gitu. Mengenal masa lalu beliau, saya katakan Bapak ada bersama saya. Jadi itu bukan hanya sebagai mengenang nostalgia, tetapi sejarah tidak akan pernah hilang. Yang kedua adalah bagaimana aksi gereja untuk melayani. Aksi gereja untuk melayani, untuk mengasihi. Yang usia 30 plus tadi ya, yang 30 plus ya usia pernikahan. Jadi begini Bapak dan Ibu jemaat, gereja nggak akan bisa bertumbuh ketika di dalam keluarga itu nggak ada mesbah. Walaupun aku keluarga saya nggak karuan, keluarga saya berantakan, ini ada masalah dan sebagainya, masalah keuangan sulit. Tapi tidak berhenti di situ. Kita punya keluarga, tetapi kita punya Tuhan. Kita punya keluarga, apalagi komunitas ini. Kita punya keluarga, kita punya gereja. Apakah udahlah saya bukan apa-apa, wes tua, pernikahanku aja tidak menghasilkan buah yang baik. Sudah, saya nggak mau ikut campur. Tadi ada yang tidak tahu dan tidak melakukan, ya. Ada yang tahu tetapi tidak mau melakukan, dan yang ketiga adalah ada yang tahu dan punya komitmen untuk melakukan. Ini yang masuk di dalam aksi gereja untuk melayani. Melayani yang seperti apa? Yang ketiga, generasi mudanya, generasi produktif tadi adalah menatap masa depan. Hari ini majelis yang ada saat ini tidak mungkin kan 20 tahun lagi masih tetap sekokoh ini. Nah, generasi-generasi yang baru berusia 30-an, termasuk di bawahnya yang saat ini usia-usia akan di ketika Indonesia emas tahun 2045 nanti menjadi kelahiran 100 tahun Indonesia, saya nggak tahu. Mungkin saya masih ada atau tidak, Tuhan yang tahu. Karena memang saat ini usia saya baru 36 tahun ya Bapak Ibu ya. Dibalik 63 tahun ya. 2045 itu berarti kan tinggal masih berapa tahun? Dikatakanlah 20 tahun lagi aja usia saya sudah 83. Saya nggak tahu kapan Tuhan akan panggil saya. Tetapi satu hal, saya tetap menatap masa depan walaupun usia saya 63 tahun, tetap menatap masa depan. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, tema kita saat ini ya di usia 30 tahun ini adalah melakukan gereja, melakukan seperti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang seperti apa? Apa ya? Seperti apa kehendak Tuhan yang ingin dilakukan oleh gereja? Yaitu hidup yang melakukan pekerjaan baik. Mari kita baca di ayat yang ke-10. Monggo dibukakan. Sudah ketutup? Ya, Efesus yang pasal 2 ayat yang ke-10 tadi. Ya. Bisa? Atau semuanya bawa Alkitab? Alkitab? Ya. Kalau ada bapak, mau kita baca aja. Ya. Oke. Oh sudah. Ya. Pasal yang ke-10 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena ini diciptakan Allah, diciptakan dalam Kristus
Dan sekarang bagaimana isi firman Tuhan di ayat yang ke-10 tadi? Itu adalah intinya, yaitu kita ini buatan Allah. Kita ini semua adalah buatan Allah. Manusia yang sangat luar biasa. Gak ada, walaupun saudara kembar, itu gak ada yang sama persis, ya kan? Jadi ya, yang orang-orang kesehatan pasti sangat tahu, kembar siap pun tidak akan sama. Bahwa karena kita ini adalah orang-orang percaya, adalah karya Allah sendiri, karya yang luar biasa, karya agung Tuhan. Kita itu istimewa, kita itu indah. Indah ada di sini, indah ada juga di sana ya. Ada indah lagi yang lain. Ya. Kita itu indah gitu. Selalu ingat saya, itu ya Bapak dan Ibu jemaat. Selalu ingatlah saya tetap indah walaupun dipanggil Iin gitu ya. Nah, kita dibuat, dipahat oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Allah kita. Tadi ujian dari Pak Jojo tadi mengatakan apa? Kita ini seperti bejana yang dibuat oleh tukang periuk. Bisa nggak suatu saat bejana itu rusak, tidak sesuai harapan tukang periuk, tidak dibuang, tidak dibawa ke tempat sampah, enggak, tetapi akan diperban. Sepertinya kita juga dipahat ya, sebagai ini karena saya orang Blora ketemunya kayu ya, jadi saya ngambilnya juga pahatan gitu ya. Kayu yang sebetulnya hanya berdiri kokoh, kemudian dia ditumbangkan, dia akan tetap menjadi kayu yang tidak ada manfaat. Tetapi ketika seorang memakan, harus memukul, harus melakukan segala, harus mengiris dan sebagainya, akhirnya jadilah patung yang indah. Mungkin patung kuda atau patung yang lain, kemudian termasuk seperti banyak hal yang dilakukan si tukang patung. Tetapi ketika memproses ini, banyak cubitan, banyak irisan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mudah ikut Tuhan Yesus, apalagi ini seperti ini. Ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa matahari akan terus terang. Tidak ada hujan, tidak ada angin, ada. Tetapi percayalah, iman percaya kita tetap tahu dan yakin bahwa Tuhan itu membuat saya itu adalah saya yang indah, saya yang luar biasa. Walaupun harus dicubit, harus menghadapi banyak masalah, harus menguras air mata ketika kok sembarangnya larang, ketika perekonomian gak karu-karuan, ketika mensewa anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Itu salah satu bentuk pahatan Tuhan. Bagaimana kita tetap teguh ya bahwa kita ini buatan Allah yang luar biasa. Kemudian itu yang kedua, bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini tidak hanya sekedar diciptakan, tetapi menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang akan datang, yang sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita terus-menerus diperbarui oleh Tuhan. Tidak ada kata-kata kapok. Orang kepedesan kapok lombok. Tapi ketika ada rujak yang pedas, ada sate yang pedas, ya tetap kita makan. Sama seperti saya Bapak Ibu. Saya itu sudah harus rutin ya, minum obat dan sebagainya. Tapi saya sudah bilang, aku besok ning Kudus pokoknya saya harus dapat lentong, saya harus makan ya, saya harus makan bujana gitu ya. Ada beberapa hal saya nggak mikir, saya bilang kolesterol, gula, tensi, adanya di mana? Laborat. Nggak ada di warung.
Bapak dan Ibu, boleh kita makan, boleh. Di sini ya kontrol lagi, obatnya tetap dimakan gitu kan, tapi nggak terus ngawur. Nah, kita ini dibuat, sudah diperbarui Tuhan Yesus, tetapi juga jangan terus kita bilang, ya kan udah diperbarui Tuhan ya, ya wes sakarepku, nanti juga akan diperbarui lagi nggak sih? Tapi ada satu komitmen di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Kita terus dibentuk menjadi sesuatu yang baik. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, di ayat 10 itu tadi, itu intinya. Melakukan pekerjaan yang baik seperti apa? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Gratis. Tetapi walaupun gratis kan, kalau kita dikasih sesuatu yang gratis kan mesti ada imbalannya ya. Paling tidak matur apa? Matur nuwun gitu ya. Wah, saya luar biasa terus terang. Saya pelayanan di GTJ Immanuel itu saya luar biasa. Semuanya loh sayang sama saya. Semoga sih sayangnya bukan karena 30 tahun. Bukan 30 tahun. Sampai saya belum ya. Begitu saya sampai Kudus, saya tuh belum mengeluarkan uang sama sekali. Apa mungkin jemaat masjid di sini tahu sampai ya Mbak Yen pensiunan gitu ya. Ibu itu aja. Di mana saja Tuhan kita tuh luar biasa. Itu betul. Dan itu menjadi kesaksian kehidupan saya. Betul. Sampai menurut saya, boleh titik tanya saya, Mbak Yen itu saya bilang kegiatan saya banyak. Kegiatan saya memang menurut saya sangat luar biasa. 1 bulan kemarin ini tidak ada kalender saya yang tidak saya pakai. Setiap hari, bahkan kadang setengah 7 pagi saya harus sudah berangkat. Ketika saya sudah akan mengakhiri masa bakti di kepramukaan, saya sudah akan berakhir di tahun 2026. Waktu puskap kemarin, kebetulan yang menjadi kuartalnya di Wakil Bupati. Sementara di Wakil Bupati dulu sangat dekat dengan almarhum Mas Indro. Karena beliau orang nggak pensiun, masih ada orang dinas, banyak kegiatan-kegiatannya bersama nggak pensiun. Dia langsung ngomong, Mbak Indro, kalau manggil saya bilang, Mbak Indro aku Dewan. Saya bilang, Bu, saya kalau saya manggil Bu, dia marah. Biasanya pingin, saya bilang, karena di depan orang banyak saya harus panggil Bu. Karena beliau adalah wakil bupati. Tetapi kalau nggak ada ya saya panggil Mbak, karena memang kami sudah kenal. Dia bilang, itu kan maksudnya wangi, ya itu sampai wangi. Jadinya saya nggak jadi untuk pensiun dari pramuka. Saya sudah dapat bocoran, walaupun belum ada SK, belum pelantikan, saya tetap harus jadi wakil ketua di Apolres, Humas, dan Lingkungan Hidup. Wah, kegiatan. Di PKK yang harusnya saya sudah berakhir, saya harus masuk lagi. Di PKK ketika ketika bupati yang baru ini, saya tetap diminta lagi. Dan nanti sampai masa 30 ya 2030 di pramuka begitu. Begitu saya pensiun Bapak dan Ibu dari PBKI ya. Di sini ada yang ikut PBKI ibu-ibunya? Ayo ikut dong. Ayo ikut dong. Loh, saya diminta masuk di PBKI. Saya mau bilang nggak mau. Saya mikir saya di pramuka mau, di PKK mau. Masuk di persekutuan wanita, di persatuan wanita saya nggak mau. Akhirnya masuk orang juga. Dan macam-macam. Nanti nggak bisa saya cerita. Tetapi yang pasti bahwa mari kita bersama-sama melakukan pekerjaan baik. Saya itu pegawai kerja di Jarum, Bu. Waktunya dari pagi sampai polpit ya. Apa yang bisa saya lakukan? Bisa. Pekerjaan baik itu tidak hanya harus jadi majelis, ya kan? Ketika kita timbul rasa belas kasih kepada orang lain, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama kita, itu bisa dilakukan. Kita tahu tetangga kita itu dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan kekurangan, kita punya kelebihan. Nah, walaupun sekarang ada satu makna namanya jangan boros makan, jangan boros piring biasanya. Jadi kalau kita ambil makanan harus habis. Tapi kadang-kadang keluarga kita kan
Pas kadang dimasake ibu-ibu protes, lah kok putra-putrane, Bu beli bakso aja, ya. Bu beli tahu telur aja, akhirnya makanan nggak makan. Kadang kita, yo wes buat. Toh sekarang ada bank sampah buat apa? Pupuk ya, ekoenzim dan sebagainya. Nah, monggo. Ketika kita tahu bahwa tetangga kita itu berkekurangan, dibagikan. Itu sudah berkat, itu sudah melakukan salah satu hal kecil, melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak dan Ibu, kita diperbarui karena Kristus, ya. Berawal dulu dari diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, ya. Kemudian yang kedua, kita diperbarui di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita hidup menghasilkan, membuahkan pekerjaan baik. Kita hidup di dalam kasih, walaupun mungkin keluarga kita mengecewakan, walaupun mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita tidak bisa bersatu dengan kita, tetapi mari kita tetap melayani dan menjadi berkat. Ya. Mungkin kita tidak bisa mengubah kehidupan seseorang. Kita tidak bisa mengubah GITJ Immanuel langsung seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan ada karya nyata di dalam kehidupan. Mas Dika, Pak Sabar, Pak Victor tadi sudah memberikan testimoni. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika ada persoalan, kita melakukan sesuatu itu tidak langsung, sesuatu itu langsung berubah. Kita tidak langsung bisa mengubah, menyelesaikan masalah. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa itu akan meringankan. Ketika ibu, bapak mau mendengar suara putranya, ketika kita mau mendengar curahan hati seseorang kepada kita, itu adalah sudah merupakan pekerjaan baik yang luar biasa. Kasih, walaupun hanya secercah, hanya setitik, itu pasti memberi harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-30 untuk GITJ Immanuel. Teruslah bertumbuh, teruslah berkembang, teruslah kuatkan akar kita, cabang-cabang kita dengan buah-buah dari Tuhan. Amin. Selamat juga untuk Pak Junjung ketika nanti visitasi, dan harapan kami semua jemaat mendukung. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita bisa sempurna ketika bersama-sama. Dan saya berharap Pak Junjung pun harus kuat menahan segala sesuatu, apalagi sekarang ini segala sesuatunya sulit. Tetapi saya yakin Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dan